Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulmi Desi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan draft proposal yang saya buat. Adapun judul penelitian yang saya pilih yaitu pengaruh penerapan Solution Focus Brief Counseling atau SFBC terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Makassar. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang. Dalam upaya mencapai perubahan tingkah laku dibutuhkan sebuah motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk mau belajar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak siswa yang memiliki motivasi belajar yang kurang atau sangat rendah karena disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, guru BK harus memberikan bimbingan dan konseling yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya. SFBC atau Solution Focus Brief Counseling atau sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai konseling singkat berbasis solusi, yaitu pendekatan konseling dengan mengoptimalkan kemampuan peserta didik atau konseli untuk mencari jalan keluar atau solusi sehingga konseli akan memiliki kemampuan untuk memilih tujuan sendiri yang hendak ia capai. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Makassar sebelum dan sesudah diberikan konseling SFBC. Yang kedua, bagaimana tahapan pelaksanaan konseling SFBC yang dapat diberikan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan konseling SFBC terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Makassar. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga di sini ada 3, dilihat dari rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu yang pertama, untuk mengetahui gambaran motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Makassar sebelum dan sesudah diberikan konseling SFBC. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tahapan pelaksanaan konseling SFBC yang dapat diberikan kepada siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan konseling SFBC terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Makassar. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritik, yaitu dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang konseling SFBC. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini dapat dijadikan sebagai sumber referensi di perpustakaan dan mendorong peneliti lain untuk mengkaji hal sejenis secara lebih mendalam, serta bisa digunakan untuk kebutuhan konseling di sekolah, khususnya permasalahan tentang kurangnya motivasi belajar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. SFBC atau Solution Focus Brief Counseling adalah salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern. Dalam beberapa literatur, pendekatan SFBC juga disebut sebagai terapi konstruktif atau konstruktif terapi. Ada pula yang menyebutnya terapi berfokus solusi atau Solution Focus terapi. Selain itu juga disebut konseling singkat berfokus solusi atau Solution Focus Brief Counseling. Adapun tujuan dari SFBC, yang pertama mengubah cara pandang situasi, kedua mengubah situasi masalah dan menekankan pada kekuatan dan sumber daya konseli, yang ketiga konseli didorong untuk terlibat dalam perubahan, yang keempat berbicara tentang perubahan dapat menghasilkan perubahan itu sendiri. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal
siswa, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri meliputi dua aspek, yakni aspek fisiologis atau jasmania dan aspek psikologis atau rohania. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Siswa juga terdiri atas dua macam, yakni faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Nah, kemudian motivasi belajar. Huitwe 2001 mengatakan bahwa motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Bertolak dari arti kata motivasi di atas, maka yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Selanjutnya pada bagian bab 3 ada metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan adalah penelitian pra-eksperimen, pre-test, post-test design. Penelitian ini digunakan untuk meneliti hubungan sebab akibat atau pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dengan melibatkan satu kelompok subjek, yaitu subjek yang diberikan perlakuan. Tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, kedua dokumentasi, dan yang ketiga ada angket atau kuesioner. Nah, itulah presentasi draft proposal yang telah saya buat. Untuk masukan dan sarannya, silahkan dimasukkan ke kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan.